Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, rahimakumullah. Kita sampai di ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat ini kan setelah ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Jadi ini sudah clear, sudah jadi sikap orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang ada di kitab yang diturunkan kepada mereka, dan seterusnya sampai kalau seandainya mereka itu mati dalam keadaan seperti itu, ya, tidak menerima risalahnya Muhammad SAW, maka itu balasannya di ayat yang ke-161 dan 162. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun. Kemudian ayat yang ke-163. Ini jadi kalau semuanya sudah jelas, maka ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Dan sering saya sampaikan, ketuhanan di dalam Islam atau konsep ketuhanan di dalam Islam, kalau orang menyebutnya apa teologi, ya, tapi nggak tahu saya tepat apa enggak teologi, karena kalau teologi kan ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, tapi apakah itu bersumber dari penalaran atau bukan, kan gitu ya. Kalau teologi itu kan bisa jadi cenderung kepada penalaran, kan gitu. Jadi gini, orang itu ketika mau memahami tentang ketuhanan, itu ada aspek doktrinnya, ada aspek nalarnya. Nah, di dalam Islam itu doktrin-doktrinnya itu sejalan dengan penalaran, ya. Doktrinnya itu sejalan penalaran. Jadi bukan doktrin yang kemudian dipaksakan masuk untuk diterima, apakah itu sesuai dengan penalaran, logis atau enggak logis, rasional atau enggak rasional. Ini enggak seperti itu di dalam Islam. Maka kalau kita lihat di dalam Islam itu gini ya sebenarnya, kalau bicara tentang ketuhanan itu sebenarnya ada satu kata sepakat bahwa yang namanya Tuhan itu mesti satu, ya. Yang namanya Tuhan itu mesti satu. Itu dari penganut apapun. Nah kemudian kalau di Indonesia itu kan diformalkan, ya, kemudian ditulis dalam dokumen yang dibuat formal yang kita sebut sebagai dasar negara yang pertama, yaitu ketuhanan
yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Keesaan Allah itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi bahkan kalau kita melihat sejarah-sejarah atau sejarah di masyarakat Arab pada zaman itu, orang-orang musyrik pun itu ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu kan jawabnya tetap saja Allah. Ya. Dan kalau kita lihat ya, sekarang ini kan mudah orang ya untuk mengenali berbagai macam ajaran melalui media-media yang tersedia itu. Jadi ada yang kemudian cara memahaminya itu melingkar-lingkar gitu ya. Tapi sebenarnya pengakuan kepada keesaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki semuanya ini, itu mereka tetap mengaku satu. Nah, cuman ada tadi ada doktrin di dalam agama itu, di konteksnya bukan yang di Islam ya, itu yang kemudian memaksa untuk memberikan penjelasan yang orang-orang itu nggak kunjung jelas, ya kan? Jadi apapun agamanya sebenarnya, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu pasti menunjuk sosok yang di atas, yang agung, yang itu, yang bukan makhluk, yang bukan diciptakan, yang bukan itu. Nah, masalah di dalam agama-agama di luar Islam itu, apakah itu munculnya dari, kalau kita melihat apa ya, secara penulisan kitab-kitab di luar Islam itu kan problematik kan. Jadi ada jarak waktu, terus ada apa ketidakjelasan mana yang wahyu, mana yang tidak, itu sehingga bercampur ya. Itu berbeda dengan yang ada di Islam ya. Di Islam itu kita kenal ada Quran, ada hadis. Itu pembedanya itu jelas, mana yang ucapan Nabi, mana yang firman ya, mana yang ayat, itu jelas. Jadi tidak saling masuk. Nah, ini bisa terjadi seperti itu karena memang Nabi sendiri kan memberikan satu ini ya, ada sebab-sebab yang menjadikan Quran ini bisa terjaga, terpelihara dari masuknya kata-kata yang bukan dari Allah, bukan dari wahyu, kan gitu ya. Dulu mungkin pernah saya sampaikan juga, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, la taktubu anni ghairal Quran, la taktubu anni ghairal Quran, jangan kamu menulis dariku selain Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, barang siapa yang menulis dariku selain Quran maka hapuslah. Nah, ini kan sabab juga kan, sabab bagaimana Quran ini nanti bisa terpelihara. Sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak kita dapati kontradiktif, tidak ada sesuatu yang saling bertentangan. Nah, itu juga disebutkan di dalam Quran sendiri kan. Walau kana min indillahi ghairillahi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati
kontradiksi yang banyak. Nah, karena ini bisa terjaga validitasnya, maka kita temukan, jadi faktanya itu kita temukan di Quran itu nggak ada yang kontradiktif yang kemudian mengakibatkan antara doktrin dan penalaran itu berbeda. Ya, jadi semua doktrin yang ada di dalam Al-Quran itu selaras sejalan dengan realitas. Apakah realitas tentang kehidupan di dunia ini atau realitas tentang alam yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi ketika berbicara mengenai kehidupan setelah kematian, ya, tentang kiamat, tentang setan, tentang jin, tentang malaikat, tentang nabi-nabinya, itu sesuai dengan realitasnya seperti itu. Termasuk deklarasi tentang keesaan Allah. Nah, tadi di awal saya sampaikan sebenarnya manusia itu, ya, kalau ditanya tentang ketuhanan, bahkan yang tidak berangkat dari agama pun itu akan mengaku bahwa ada kekuatan besar di luar yang ada di kehidupan di dunia ini. Ya. Jadi para ilmuwan misalnya itu akan menemukan satu kenyataan itu, satu realitas itu, bahwa ada kekuatan besar, yaitu yang disebut dengan Tuhan atau Allah kita menyebutnya. Itu mesti satu. Kalau di dalam Islam itu nggak ada yang melingkar-lingkar. Jadi tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, tidak perlu perwakilan, tidak perlu perwujudan, tidak, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi ciri, ya, ciri dari agama-agama samawi. Kenapa? Karena informasinya itu didapatkan dari wahyu agama samawi tentang dunia lain, dunia metafisik yang di luar fisik itu didapatkan dari wahyu. Maka kalau kita perhatikan agama-agama samawi yang tidak terkontaminasi dengan tangan-tangan kotor, ya, dengan kepentingan, itu relatif ada kesamaan, ya, relatif ada kesamaan. Saya mengikuti beberapa pernyataan, misalnya kalau di Yahudi ya, misalnya, ya, mengikuti beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh mereka, dari rabi mereka, itu banyak sekali yang sama. Misalnya kalau di Yahudi itu orang nggak boleh memvisualkan, ya, memvisualkan Tuhan, ya, tidak boleh memvisualkan, tidak. Jadi makanya kalau di Yahudi itu, ya, itu nggak boleh ada patung, dan bahkan bukan hanya patung. Jadi sesuatu yang menyimbolkan meskipun wujudnya bukan patung, menyimbolkan Tuhan, itu sudah nggak boleh. Itu adalah kesesatan. Jadi pemahaman yang keliru terhadap Tuhan, itu kesesatan. Kalau di Islam kan yang seperti itu kan sudah jelas sekali. Maka ini jangan ditolak kan gitu, ya, jangan keberatan dengan itu. Misalnya Nabi mengatakan apa? La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang musawwir, yang mematung, membuat gambaran. Bahkan kalau di Islam bukan hanya mematung Tuhan, ya, bahkan mematung makhluk hidup pun itu ada larangan kan gitu, ya. Jadi akhirnya,
Ya, konsep ketuhanan di dalam Islam itu kan jernih. Ya. Wa ilahukum ilahu wahid itu nggak perlu ada penjelasan yang jelimet yang harus mengerutkan dai dan kemudian nggak ngerti-ngerti juga karena nggak bisa diterima kan gitu ya. Di surat Al-Ikhlas kan jelas. Qul huwallahu Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu ya ahad. Terus Allah samad. Samad itu tempat bergantung semuanya. Bukan hanya manusia, tapi semua kehidupan itu bergantung. Manusialah yang seringkali itu merasa bisa mengatur. Nah ini seringkali orang yang cenderung menggunakan akal pikiran dan tidak dipandu oleh agama. Orang yang mungkin mengaku dirinya seorang yang rasionalis, itu dia hanya berhenti atau dia hanya mentok pada kehidupan ini antara sebab dan akibat yang zahir yang kelihatan. Ya, kausalitas yang zahir. Memang ada kausalitas, tetapi yang zahir ada sesuatu yang tidak tampak yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, otak manusia atau pengalaman manusia. Kan orang itu bisa menilai kan berdasarkan pengalamannya atau berdasarkan jalan pikirannya kan. Kalau pengalaman itu ya yang pernah dialami, kemarin nginjek api panas, ya itu pengalaman kemarin. Berarti dia bisa menyimpulkan bahwa api itu panas. Kalau ada api ya jangan diinjek, jangan dipegang. Kan kesimpulan kan itu api itu panas. Itu berdasarkan pengalaman kan. Tapi juga berdasarkan akal pikiran. Nah, akal pikiran itu seringkali ya itu diganggu oleh apa? Oleh kepentingan. Maka yang terjadi yang diungkapkan bukan sebuah kebenaran tetapi pembenaran. Nah, yang terjadi itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Jadi klaimnya itu klaim pembenaran, bukan klaim kebenaran. Itu. Sehingga kalau klaim pembenaran ini bisa jadi di mata dia benar, tapi di mata orang lain atau di mata orang yang lebih banyak, yang mayor atau yang waras gitu, itu sebenarnya nggak benar. Iya kan? Nah di zaman kalau sekarang bukan tahun politik lagi, bulan atau minggu politik. Ini seringkali yang terjadi seringkali seperti itu, ya. Apalagi kalau tidak berangkat dari dituntun oleh agama. Nah, kembali ke ayat ini wa ilahukum ilahu wahid. Jadi ini kan deklarasi setelah semuanya tidur selesai, orang yang ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Muhammad dan seterusnya itu disuruh bertaubat, disuruh menjelaskan kan gitu ya. Kalau nggak seperti itu mereka akan kekal di neraka, mereka tidak akan diringankan. Kemudian wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Jadi nggak ada Tuhan selain Dia itu. Jadi tidak perlu mencari. Maka ini kan sederhana sekali akhirnya kan. Jadi ini doktrinnya. Wa ilahukum ilahu wahid ini doktrinnya. Jadi isi dari wahyunya. Nah kemudian kalau mau dijabar-jabarkan, direnung-renungkan,
itu tidak akan keluar dari situ dan tidak akan bertentangan dengan klaim itu, ya, tidak akan keluar dari klaim itu, dan tidak perlu penjelasan yang jelimet, kan gitu, tidak perlu penjelasan yang jelimet. Jadi agama yang masuk akal, yang mudah, ya, sehingga untuk memahami prinsip-prinsip dasar di dalam Islam itu tidak diperlukan kecerdasan yang lebih. Jadi semua orang asal tidak konslet gitu ya, itu bisa menerima kebenaran ajaran agama ini. Ya, dan tidak perlu yang jelimet-jelimet, tidak perlu penjelasan yang dakik-dakik gitu ya, yang sampai ke nggak perlu dipaksakan. Jadi pernyataan Tuhan itu berapa, satu, itu nggak perlu dipaksakan. Orang mesti menerima itu. Yang sulit diterima itu adalah misalnya tadi terus pengaruh tatsim atau taswir, visualisasi Tuhan dan seterusnya. Itu kan kemudian orang harus bisa membuat harus menjelaskan panjang lebar kan. Dan kemudian ketika dibantah gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi ketika orang-orang musyrik dulu itu hanya mengapa kalian begini? Oh, ini kami nggak nyembah ini kok. Kami cuman untuk mendekat sana. Biar kami konsentrasi kepada Tuhan. Cuman untuk mendekat. Dan kemudian kalau ada yang benar-benar kemudian mengagungkan, mengkultuskan barang itu kebahatannya kan gampang. Apa yang kalian sembah ini atau apa yang kalian kultuskan ini bukan apa-apa, itu tuh benda kalian yang ciptakan, dan ini tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan dia itu dibikin, bukan membikin. Jadi tidak ada sakral-sakralnya itu. Jadi tidak ada istimewanya. Orang sesuatu yang dibikin kok, dia tidak bisa membikin. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa dia ciptakan. Misalnya bikin berhala yang terbesar di dunia dan akhirat, disakralkan, dan kemudian ini nggak bisa bikin apa-apa. Di manusia yang membuat, disusun-susun, kemudian diagungkan, nggak agung sama sekali. Islam nggak boleh disandera oleh pikiran kayak gitu, maka nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang mau pohon mau ini, nggak ada yang ditakuti. Misalnya ada pohon yang besar ini, misalnya itu angker, nggak ada. Dalam Islam nggak ada angker. Pohon itu ya ada biji tumbuh lama, kemudian dia membesar. Itu terdiri dari serat-serat. Kemudian dahannya banyak. Ya paling kalau takut, kita takut ada ularnya, takut ada rantingnya, pokoknya yang mau jatuh kan gitu aja. Tapi nggak ada sesuatu yang kemudian membuat kita ini sakral, ini gini, enggak. Nah, ini kan sebuah realitas yang dipahami oleh manusia. Maka nggak ada namanya penghambaan, pengutusan kepada wujud-wujud itu, ya, kepada wujud itu nggak ada. Karena kalau itu sudah menyandera orang, menyandera pikiran orang, ini disebut sebagai menuhankan benda atau menuhankan sesuatu di luar Allah. Berarti dia tidak mengesahkan Allah. Maka orang Islam itu kan jernih sekali. Jadi konsep ketuhanan itu sangat jernih sekali. Satu, tempat bergantung, yang memberi rezeki, yang mengatur semuanya. Ya. Nah, tadi orang-orang yang rasional itu kadang-kadang hanya berhenti pada sebab akibat yang zahir. Padahal sebab akibat yang zahir itu bisa diputus.
Jadi kalau kita membaca misalnya bagaimana ada mukjizat-mukjizat, itu sebenarnya kita harus mengambil pelajaran bahwa sebab-sebab yang zahir itu bisa diputus oleh Allah. Jadi hubungan antara sebab dengan akibat itu bisa diputus. Dia bukan hubungan yang talazum. Kalau ada ini mesti ada ini, kalau ada ini mesti ada ini, enggak mesti. Ya. Itu adanya mukjizat-mukjizat itu mengajarkan kepada kita bahwa di balik itu semuanya ada kekuasaan Allah yang bisa memutus hubungan itu. Ya, api membakar itu kan zahir. Kenapa Ibrahim tidak kebakar? Kenapa api justru terasa dingin, sejuk? Itu kan memutus. Jadi ada api belum tentu bakar, ada api belum tentu panas. Gitu. Dan banyak hal. Para nabi-nabi itu ketika membawa itu mengajarkan kepada kita. Akhirnya kita itu hanya tertujunya kepada Allah. Kalau sudah begitu sebenarnya manusia ini menjadi mudah memahami ini dan kemudian menjadi tenang. Yang paling penting itu jiwanya itu menjadi tenang karena dia menyadari satu realitas yang sesungguhnya, bukan realitas yang semu, yang dibuat melalui pembenaran. Gitu. La ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah kita bahas dulu di pembukaan di ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ya. Jadi enggak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kemudian berikutnya ayat 164 itu Allah yang ahad tadi itu, wa ilahukum ilahu wahid ahadun wahid. Allah yang ahad ya, yang satu dan satu-satunya. Itu kalau mau memahami lagi lebih detail itu bisa dilihat pada penciptaannya. Itu yang ditunjukkan di ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi konsep tentang ketuhanan di dalam Islam itu bisa dipahami secara simpel, tapi juga bisa dikokohkan keyakinannya itu melalui pengamatan terhadap alam ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ya. Penciptaan langit dan bumi, bagaimana dulu langit itu ada, bagaimana dulu bumi itu ada, bagaimana dulu ada bumi ya. Dulu ini sebelum ada sesuatu Allah ada. Kemudian langit dan bumi itu dulu bentuknya disebut di dalam Al-Quran itu sebagai dukhon ya. Dukhon itu bukan asap rokok ya, asap. Jadi asap. Jadi awal mula dari semuanya ini dulu asap. Dari asap itu nanti terbentuk materi-materi yang lain, termasuk terbentuk materi bumi dan planet-planet yang lain ya. Nah kemudian berkembang biak, bertumbuh ya, bertumbuh, dan bumi itu bertumbuh terus. Nah di situ ada zat-zat
yang mendukung untuk pertumbuhan itu. Ya. Ada apa? Kalau di pelajaran biologi itu kan gimana dulu makhluk hidup itu bermula, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bermula. Ya, ada teorinya. Ya awalnya mungkin ada lumut atau ada jamur, ada spora, ada apa, kemudian tumbuh. Artinya materi-materi untuk pertumbuhan bumi ini sudah disediakan oleh Allah, yang tadinya itu tidak ada, dan Allah terus mencipta, dan Allah itu terus mencipta. Untuk di pengajian di gedung dakwah nanti saya sampaikan, saya sering mendapati fenomena-fenomena yang menunjukkan Allah itu selalu mencipta. Ya, saya kemarin cerita di kolam saya. Iya, di kolam. Di kolam saya itu banyak sekali makhluk-makhluk baru yang hidup gitu. Yang tadinya enggak ada. Sekarang itu banyak keong itu di keong kecil-kecil. Enggak, bukan soal itunya. Soal namanya, tapi dulu tuh enggak ada. Dulu enggak ada di kolam itu enggak ada, dan tidak ditaburi. Saya naburi ikan. Kok keong yang ada? Kemudian ada keong kecil-kecil. Dari mana itu munculnya? Ada cebong. Akhirnya banyak. Kalau cebong mungkin gini, kelihatan ada kodoknya. Ini masuk, ini enggak ada. Enggak ada hubungannya dengan sawah, enggak ada hubungannya dengan apa. Ketika masih jernih airnya enggak ada apa-apa. Kemudian ketika sudah agak keruh, berlumut, nanti mulai tumbuh gitu. Pendatang. Itu pendatang itu dari mana? Kan gitu ya. Kan nggak ditabur, nggak diapa, bisa tumbuh sendiri. Sendiri itu maksudnya ya tidak muncul gitu. Mesti ada yang menciptakan. Jadi itu kan penciptaan. Jadi penciptaan di langit maupun di bumi itu selalu ada terus, dan semakin orang meneliti itu akan semakin menemukan bahwa ini tidak terjadi begitu saja. Dan kemudian akhirnya kita juga tidak punya ketakutan yang berlebih. Ya, ketakutan yang berlebih-lebihan. Kan gini ya, kita kadang-kadang kan gini ya. Kita mau minum air. Wah, ini airnya enggak steril. Wah, ini airnya kotor. Nah, itu rawon itu kotor, kita makan. Rawon kotor. Dibikin kotor. Hah? Dibikin kotor. Lah iya, rawon itu kotor kita makan. Sementara kita ada air sedikit, ada apanya gitu, kita nggak mau, ini nggak steril. Ya, steril. Kok takut sama itu? Nggak takut sama rawon, nggak takut sama bakso, takut sama kopi ya, misalnya. Kopi ya. Terus, wah itu kan sudah dimasak. Ini lah di dalam perut juga banyak kotor. Iya, bakteri. Kasih Moris. Ya. Iya, Pak. Banyak sekali. Jadi ada mekanisme yang sudah diatur yang kemudian itu terjadi, dan kemudian kita sendiri seringkali nggak tahu. Waktu zaman COVID kemarin kan orang ketakutannya kan seringkali berlebihan. Oh, ini harus begini. Ya nggak mau salaman, nggak mau megang ini, nggak mau megang ini. Ada bakteri. Coba tangan kita itu ini kan ada bakterinya. Nah, itu semuanya kan makhluk Allah digerakkan oleh Allah, dan Allah ciptakan. Kalau dipikir-pikir kayak gitu kan akhirnya kan ini semua siapa yang ngatur? Kan mesti ketemu Allah satu Tuhan itu. Nggak mungkin itu banyak Tuhan.
Nggak mungkin itu sesuatu yang diperanakan. Nggak mungkin lebih dari satu. Gitu. Wakhtilafil laili wan nahar, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau lebih dari satu kan gitu ya. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada alihah, ada Tuhan-Tuhan yang mengatur alam ini selain Allah, maka pasti rusak yang terjadi. Ya. Pasti rusak yang terjadi. Kenapa? Karena kan gini, Tuhan itu maha kuasa. Apa yang diinginkan pasti terlaksana. Tuhan itu tidak butuh pertolongan, tidak butuh bantuan. Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada lebih dari satu Tuhan, maka kemungkinannya kedua-dua Tuhan itu berkuasa. Kalau kedua-dua Tuhan itu berkuasa, pertanyaannya, matahari terbit dari timur itu diinginkan oleh Tuhan yang mana? Kalau diinginkan oleh Tuhan A, terus apa kerja Tuhan B? Gitu. Parkir. Kalau parkir dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Karena dia tidak bekerja. Kalau dia sama-sama menginginkan terbit dari timur bekerja sama, maka dia juga bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak perlu bekerja sama, tidak perlu bantuan. Kalau Tuhan yang satunya menginginkan dari barat terbitnya, sementara terbitnya dari timur, berarti yang dari barat tadi itu bukan Tuhan, karena dia tidak berkuasa menerbitkan atau membantah Tuhan yang satu. dari timur. Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, mesti rusak bumi ini, nggak bisa jalan. Kenapa kok ini teratur ini? Karena hanya satu yang mengatur, satu sistem yang berjalan. Rakyatnya yang bingung. Rakyatnya yang bingung. Nah, kalau mengikuti konsep Islam, Ya bingung kalau ini konsep Islam sebenarnya. manusia ini manusia yang ngatur manusia lainnya juga manusia. Nggak ada ketakutan. Gitu kan? Waqtilafil laili wan nahar. Perbedaan, perputaran antara malam dan siang itu juga ada tanda-tanda ya kebesaran, apa detailnya, apa namanya, konsistensinya itu sampai orang akhirnya bisa menghitung itu kan, ya. Jadi apa peredaran matahari, bumi, bulan, bintang itu kan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Karena dia konsistennya itu apa namanya, sangat presisi, itu bisa dihitung. Jadi kapan akan terjadi gerhana bulan, di mana, berapa lama, itu bisa dihitung. Karena konsistennya itu dia bergerak ke sananya berapa derajat, berapa kemiringannya, semua bisa dihitung semuanya. Ya. Itu semuanya kan mesti diatur, nggak mungkin tidak diatur itu, berjalan dengan sendirinya. Kan kita nggak bisa membayangkan ada mobil gitu ya, kemudian ditanya ini mobil dari mana? Oh tadi tiba-tiba itu ngejumul di situ. Ya, nggak bisa. Iya, nggak mungkin itu. Jadi ini gigi apa mobilnya ini berapa kecepatan? 10. Itu mesti sudah dihitung sebelumnya. Ini nanti berapa muternya? Itu sudah dihitung semua. Nggak mungkin itu. Oh tiba-tiba ini apa gigi 10 ya. Dari pabrik itu pokoknya tiba-tiba ngerakit sendiri. Nggak mungkin, sudah dihitung kenapa 10. Jadi gigi pertama itu kecepatan sampai berapa. Kan gitu, nggak mungkin orang bisa percaya kalau dikatakan mobilnya dari mana. Ujuk-ujuk ada di halaman gitu.
warna catnya kan sudah dirancang juga kan. Nggak mungkin itu tiba-tiba catnya kok begitu. Kan mesti dihadirkan, ya, disemprotkan, mau dilapisi ini dan seterusnya supaya kuat ini. Nah pohon-pohon ini ucuk-ucuk ada, kan nggak mungkin. Umur sekian nanti dia lapo, umur sekian nanti jadi pupuk, umur sekian nanti tumbuh lagi. Terus ada yang bijinya menyebar, kemudian jadi hutan. Kan tidak tiba-tiba kayak gitu. Ya. Wal fulkil lati tajri fil bahr, dan perahu yang bisa jalan di atas lautan, ya. Itu juga tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Sehingga ada diciptakan hukum-hukum alam itu, ada Archimedes, ada Pascal, ada macam-macam itu kan memang hitung itu. Jadi kalau beratnya sekian kan gitu ya, cekungnya seberapa kan gitu, nanti didorong dengan mesin kekuatan berapa, beloknya bagaimana gitu. Bima yanfa'un nas, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama' min ma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit. Itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Kapan hujan ini diturunkan, di mana, seberapa banyak, kandungannya apa saja. Kandungan air hujan itu bisa menumbuhkan tanaman, bisa yang tadinya nggak ada apa-apa kemudian bisa tumbuh, ya. Jadi mengandung zat apa saja, ada nitrogennya, ada asam apa? Iya, air hujan itu ada asam sulfatnya, ada asam-asaman lah itu pokoknya, kan gitu. Itu gunanya untuk apa? Menyuburkan. Yang penting jangan asam lambung aja, Pak. Oh iya. Itu sudah diatur kan itu. Terus gimana dari air laut itu ya di steril namanya, bukan disterilkan, namanya destilasi ya, didestilasi supaya garamnya tertinggal, airnya menguap dan kemudian tidak merusak kehidupan yang ada di daratan kan gitu. Itu sudah diatur. Sekarang ini udah berapa lama nggak hujan, itu juga diatur. Nggak usah bertenye-tenye. Bukan universal ya. Kalau butuh minta kan gitu. Ya. Maka ada sholat istisqa. Kalau butuh itu minta kepada yang menurunkan hujan. Ada sholat istisqa. Karena kalau mengandalkan kemampuan manusia, sekarang ada teknologi ini. Seringkali kalau hitung-hitungan banyak melesetnya, terus banyak mengeluarkan biaya, terus hasilnya juga belum tentu. Kan katanya kan ditebar garam kan ya, di awan ditebar garam, dan nanti terkumpul di situ, terus jadi dingin, kemudian turun. Turunnya di mana? Tergantung angin juga. Ya, di sini sudah ditaburi, sudah mau turun hujan, Allah nggak menginginkan di situ hujan, ya ditiup aja kan ke sana. Ya, seperti itulah. Jadi kalau orang bertuhan, ya, itu mintanya ya kepada Allah. Nah, ikhtiar itu bagaimana? Ikhtiar itu tidak bisa menghasilkan, bisa tidak, tergantung Allah yang menentukan gitu. Nah, manusia itu
bukan berarti kemudian apa namanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Dan ketika menceritakan tentang bagaimana rezeki itu dibagi oleh Allah, rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Yang tidak diberikan oleh Allah tidak akan sampai kepada kita. Bahkan sudah sampai mulut pun itu bisa keluar itu kalau bukan rezeki kita. Kan udah perjalanan panjang beras itu ya, dari biji, dari ini. Oh iya. Sudah sampai di mulut. Beras yang jauh tadi itu datangnya mungkin dari Banyuwangi, datangnya dari Lombok, dari mana, sampai ke pasar, kemudian kita beli, sudah dicuci, sudah dimasak, sudah sampai di mulut kita, tiba-tiba ada kerikil ketuk, kemudian kita lepeh. Iya kan? Jalannya rezeki masuk ke tubuh kita itu gagal, itu sudah jauh perjalanannya. Ya. Itu belum rezeki. Nasib beras, nasib nasi yang ada di piring itu kan belum semuanya rezeki kita. Nanti ada 1, 2, 3, 4 biji yang nggak masuk. Itu rezekinya dikasih cuci kan? Ya, entah rezekinya kucing, entah rezekinya belatuk, entah rezekinya apa. Dicuci, terbuang. Jadi 1 butir tadi itu lepas dari piring, karena yang 1 butir itu bukan rezeki kita. Kayak gitu loh perjalanan, dan itu seringkali nggak dihitung itu oleh manusia. Oh, saya sekarang komitmen kalau makan sampai habis. Bisa aja satu saat itu ketinggalan gitu. Udah lagi makan kebelet ya. Kan ke belakang. Pas ke belakang dimakan sama kucing. Itu rezekinya kucing. Seperti itulah realitas. Kalau orang yang percaya sama Allah akhirnya kan woles kan? Slow kan? Slow. Nanti sekarang kan tiga-tiganya kan menggebu-gebu nih. Sudah mulai dari persiapannya berapa tahun yang lalu. Yang jadi satu kan? Siapa yang jadi? Yang ditetapkan oleh Allah. Yang tidak ditetapkan enggak. Jadinya nanti seperti apa, jalannya yang dilakukan seperti apa, itu nanti orang yang diberi pahala atau diberi seksa, ngapusi apa enggak, kan gitu. Caranya seperti apa? Jadi caranya itu nanti yang diberi orang apa namanya mencari rezeki kan juga begitu. Ke pasarnya itu dapat pahala, berikhtiar. Tapi menerima duitnya itu bukan pahala. Itu tuh bonus itu. Nerima duit, tidak nerima duit itu bonusnya. Maka kalau ada orang ke pasar, yang satu dapat 1 juta, yang lain dapat 100.000, mana lebih gede pahalanya? Ya, kan tergantung gimana dia caranya jualan. Yang 1 juta ternyata dengan cara menipu, maka yang 1 juta itu tadi bisa nganterkan dia ke neraka. Yang 100.000 dia jujur, maka nggak ada hubungan kan akhirnya. Nominal itu kan nggak ada hubungan sama baik buruk, itu nggak ada hubungan. Baik buruk itu jalannya, caranya itu. Jadi akhirnya kan nggak masalah. Mau dapat banyak, mau dapat sedikit nggak masalah. Wong sudah diatur, gitu. Sudah diatur. Kalau mau banyak, minta kepada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Yang bagi rezeki Allah, gitu. Kalau nggak dikasih, memintanya itu sendiri itu sudah pahala, karena kita merasa butuh.
Jadi butuh kepada Allah itu adalah ekspresi ketuhanan, ekspresi tauhid. Orang berdoa itu ekspresi tauhid, dapat pahala. Maka orang yang susah kemudian sering baca istighfar, itu jadi kesusahan itu jadi jalan pahala. Sebaliknya kalau orang diberi kemudahan terus, akhirnya dia takabur, malah kemudahan itu jadi jalan dosa. Akhirnya kan tidak penting kan, akhirnya hasil itu tidak penting ya. Yang penting itu sekolah, soal pinter nggak pinter itu belakangan. Yang penting itu apa namanya, ngaji, pinter nggak pinter, yang penting itu ngajinya itu. Yang penting ngajinya, mau pinter mau nggak, mau paham mau nggak, itu soal lain itu, ya soal lain. Allah memberikan kapasitas orang bermacam-macam, ya penalaran bertingkat-tingkat. Gitu. Ngajinya itu yang dihitung, jalannya itu. Orang yang beriman itu nggak ngitung nanti hasilnya apa, nanti dapat berapa kan gitu ya. Nah itu kita juga belajar dari nabi-nabi itu kan, nabi-nabi itu ya umatnya itu kan bermacam-macam, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Tapi upayanya yang paling penting itu, ya upayanya. Ya. Terus jangan disibukkan juga dengan perbuatan orang lain yang keliru. Kalau kita nggak punya andil, kita juga jangan berbangga terhadap kebenaran orang lain kalau nggak punya andil, karena itu urusannya sendiri-sendiri. Ya. Nabi-nabi kan ada yang keluarga dekatnya kan tidak beriman kan, bukan istrinya. ya. Nah, yang penting jangan menjadi penyebab orang lain itu tidak beriman. Kalau menjadi penyebab, maka dia punya saham di situ, punya saham dosa. Ya, begitu pula sebaliknya, kalau ada orang baik itu nggak ngaruh sama sekali kepada kita kalau kita nggak punya saham. Ya. Misalnya Joe Biden, misalnya syahadat, saya senang sekali. Tapi sahammu apa? Doa paling nggak. Ya itu berarti ada saham. Kalau nggak ngapa-ngapain, ikut euforia gitu, kan euforianya itu gimana kan gitu ya. Jadi nggak dapat bagian saham kebaikan gitu. Semua kan sutradaranya sang maha sutradara gitu ya. Rabbus samawati wal ard gitu. Pemilik ya, berarti kan sutradara ya, yang cawe-cawe dalam semua kehidupan ini, yang maha cawe-cawe. Cawe-cawenya tidak bisa dibatasi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah. Tuh. Setiap orang yang menyaksikan ini, ya, maka di akhirnya ini yang memperhatikan itu, ya, air hujan turunnya kapan, di mana, mengandung apa saja, ya. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka kemudian Allah menghidupkan bumi, tanah setelah matinya, kering kerontang, kemudian turun hujan, tiba-tiba ada tumbuhan, bertahun-tahun kering, ya, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun kering, terus dihujani, terus lama-lama jadi hutan. Wa batta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah, dan Allah menebarkan makhluk-makhluk di muka bumi ini. Tadi itu ada keong, ada semut, ada macam-macam, semuanya yang ada itu, ya. Wa tasrifir riyah, dan mengatur angin ini, angin berhembus kemana, kecepatannya seberapa, mengandung unsur apa, ya, mengakibatkan apa, itu. Ya. Angin menyebabkan
pohon yang tumbang. Nah, tumbangnya memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk tumbang. Nah, nanti di balik itu semuanya itu ada rentetan peristiwa pohon tumbang, kemudian dipotong. Itu berarti kan memberikan rezeki kepada tukang potongnya. Ya. Kemudian bisa jadi penyebab dosanya orang-orang juga, dicuri misalnya. Karena tumbang kemudian dipotong, dicuri orang. Jadi bisa jadi pintu rezeki, bisa jadi pintu dosa. Itu ya. Dan banyak sekali yang tidak dipikirkan oleh orang dan kemudian terjadi. Ya. Saya kemarin itu nggak pengen kemana-mana, kemudian pergi. Setelah pergi di parkiran kuncinya hilang. Kenapa kok saya harus pergi dan kunci saya kok hilang? Karena Allah ingin mengantarkan uang itu kepada tukang kunci. Kok ya lewat sana, padahal tujuannya ke sana. Iya kan? Sampai kempes banget. Sampai jadi semua fenomena itu saling berkait dan semuanya ada sutradaranya. Coba dipikirin yang kayak gitu-gitu. Ya. Wa tasrifir riyah, dan Allah mengatur arah angin, was-sahabi al-musakhkhari bainas samai wal ardh, dan sahab awan ya, yang menggantung di antara langit dan bumi ya. Kan gambarannya kan juga pas kan, jadi awan itu kan nggak di langit, nggak di bumi, di tengah-tengahnya. Itu kalau yang sudah hitam itu kalau ditimbang kan itu bisa ribuan ton atau jutaan ton gitu ya. Kok nggak jatuh itu ngambang-ngambang di sana? Kok nggak ambruk itu ya? Kok nggak ambruk itu? Siapa? Itu ada pikirin. Yang angkat itu daya apa ya? Turunnya titik-titik lagi. Tidak ambruk semuanya gitu. Ya kan? Sudah diatur semuanya. La ayatin liqaumin yaqilun. Itu semuanya tanda-tanda Allah yang wahid, Allah yang ahad tadi itu bagi orang yang berpikir. Pikirinnya kayak gitu-gitu itu. Pikirkan. Nah, kalau nggak dipikirkan ya nggak ada artinya. Semuanya yang ya ada itu ya beratus gitu ya. Jadi harus ada perenungan, harus ada kontemplasi. Kalau enggak ya dohir saja. Sebab akibat. Begitu ada sesuatu yang enggak sesuai dengan kebiasaan, stres dia. Stres. Kok saya ini sudah rajin, ini kok saya enggak dapat apa-apa gitu. Saya kok begini saja. Stres dia. Karena dikiranya kalau rajin kerja itu sugih. Gitu. Padahal orang sugih itu malah nggak kerja. Nggak ada orang sugih itu kerja. Jadi kalau mau sugih itu jangan kerja. Coba perhatikan. Ayo. Nggak kerja dia, mikir tok dia, nggak kerja dia. Main HP aja ya. Iya. Coba tanya Khairul Tanjung sekarang lagi ngapain? Sama dari dulu juga begitu dia. Jadi nggak ada. Jadi yang cuma kan gini tadi itu. Kita jangan terlalu dipusingkan sama hasil. Karena yang dihitung itu adalah jalannya. Jalannya itu benar apa enggak? Dia di sisi kiri apa di sisi kanan? Itu jalannya yang benar. Ya. Kalau kita naik motor itu kan kita kan sebelah kiri ya. Pokoknya sebelah kiri aja. Soal ditabrak orang itu nanti itu soal
takdirnya Allah. Gitu. Ini ilmu saya dengan Tapi kalau ngelawan arus berarti kan salah. Meskipun nggak ditabrak itu tetap salah. bunuh diri. Nekat. Kalau ngelawan arus meskipun nggak ditabrak itu tetap salah. Jadi bukan soal ditabrak nggak ditabraknya. Ditabrak itu sudah takdir Allah. Orang ketabrak itu kan ada momentum yang bersamaan kan, ada waktu, tempat yang bersamaan. Nah, untuk menyamakan waktu, momentumnya sama, itu kan banyak sekali di belakangnya. Kan dari rumah itu kecepatannya berapa? Coba dia ngegas sedikit, kan nggak ketemu motor di situ. Atau ngerem sedikit, nggak ketemu. Jadi dia sampai situ kita belum nyampe. atau ditunda ke kamar Nah kita mandi. atau ditunda ke kamar mandi dulu kebelet atau bagaimana? Iya kan? Jadi satu peristiwa itu saling kait berkait, apa kalau bahasa Indonesianya mekilit, saling mekilit itu semuanya berkaitan. Itu. Jadi berkulindang. Terus kayak gitu mau orang yang rasional tadi itu mau mikirkan bahwa semuanya itu atas upaya kita? Enggak, tidak, sama sekali tidak. Ya, pikirin itu. Lekomia. Nah, toh buktinya sudah banyak. Fakta yang dihadapkan kepada kita sudah banyak. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini fakta juga disebutkan. Ini lo sudah kenyataan kayak gitu. Tetapi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia itu ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu. Sebagai sekutu. Sebagai sekutu dalam hal apa? Dalam hal pengaturan tadi itu. Jadi pengharapannya bukan kepada Allah, ketakutannya bukan kepada Allah, kekhawatirannya bukan kepada Allah. Nah, siapa yang masih suka ngintip-ngintip zodiak? Sedikit banyak itu kan mengganggu ini kan. Hari ini saya nggak pergi karena saya tadi baca gini. Apa urusannya bintang sebelah sana dengan nasib manusia? Itu kan para penyembah berhala, para penyembah bintang itu dah. Dan ketakutan ini seringkali melebihi ketakutan kepada Sang Maha Sutradara itu. Baca tarot, ya. Gini kemudian ini, wah ini gambarnya bawa pedang, terus gambarnya dominan merah, wah ini nanti nggak jadi ini kan gitu, nah, ini panas kan gitu. Apa hubungannya orang itu ya berpikir melihat sesuatu yang apa ya hakikatnya. Kartu itu kan dicetak oleh orang, dilukis oleh orang, di pilihan warnanya oleh orang, kemudian dikocok, kemudian ditunjukkan oleh orang. Itu kok bisa mempengaruhi yang tadi itu, yang tadi saling mekilir. Masa kehendak Tuhan dipengaruhi oleh munculnya kartu? Dosa itu. Dan ini kalau diomongi ngamuk dia. Mereka mencintai hal di luar ini jauh melebihi cintanya kepada Allah, kepercayaannya kepada Allah. Kalau zaman dulu, kalau yang di hadis Nabi itu ada yang disebut dengan tiaroh. Tiaroh dari toir, dari kata toir itu burung. Jadi dulu kalau orang itu mau pergi, ya mau pergi, itu ada burung digusar. Kalau burungnya itu terbang ke kanan jadi pergi, kalau terbang ke kiri ya jadi pergi.
Kalau Pak Agung nih mau mancing, lihat ini istrinya ini ngorok apa enggak? Kalau ngorok dia pergi, kenapa? Karena berarti tidurnya pulas, nggak ketahuan. Kalau nggak ngorok nggak jadi mancing. Soalnya nanti ditinggal gitu tahu dia. Ya, itu namanya tiaro. Nggak ada hubungan itu mau pergi kemana mau kemana. Kita mau pergi terus ada ular melintas nggak jadi. Oh, ini apa namanya? Nggak ada hubungannya. Nggak ada, kecuali ular itu diinjek gigit baru nggak jadi pergi ke rumah sakit pergi gitu, ya kan? Tapi sudah dipaparkan fakta-fakta realitas di ayat 164. Semua itu Allah yang mengatur semuanya itu. Tapi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia itu ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Mereka itu mencintai sekutu-sekutu tadi itu seperti cintanya kepada Allah. Itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangatlah cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan seandainya orang-orang yang zalim tadi itu masuk kategorinya zalim, itu orang-orang yang menyekutukan Allah tadi itu. Idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul. Kalau dia faham betul, maka mestinya dia takutnya itu kepada azab Allah, dan azab Allah itu sangat pedih, ya sangat pedih. Saya kira sampai di situ dulu ya. Ini kita sampai 165 ya. Kita sampai di situ. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.